Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Hari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Yang saya hormati, Kak Islam Muna selaku asisten dosen mata kuliah retorika. Dan yang saya hormati rekan-rekan Robel D serta hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema bagaimana cara meningkatkan literasi membaca siswa dengan aktivitas kreatif. Pernahkah teman-teman merasa kesulitan memahami pelajaran hanya karena malas membaca? Atau merasa bingung saat menjawab soal karena tidak terbiasa membaca dengan cermat? Nah, ini menjadi bukti bahwa membaca sangat penting dalam kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati, literasi bukan hanya sekedar membaca deretan kata di atas sebuah kertas. Literasi adalah kemampuan memahami, mengolah, bahkan mengkritisi informasi. Tanpa adanya literasi, kita akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep utama dari setiap mata pelajaran yang akan kita pelajari. Lebih dari itu, literasi juga melatih kita untuk berpikir secara lebih kritis. Kita menjadi dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Literasi juga membantu kita untuk menyiapkan diri guna menghadapi masa depan. Bayangkan teman-teman, semua profesi yang kita cita-citakan pasti membutuhkan kemampuan membaca dan menulis yang baik. Namun, kegiatan membaca sering dianggap sebagai kegiatan yang membosankan. Padahal, ada banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat membaca. Karena itu, mari kita bicara tentang bagaimana literasi bisa ditingkatkan dengan cara yang menyenangkan. Pertama, melalui membaca interaktif. Membaca tidak hanya selalu duduk, diam, dan memegang buku yang tebal. Kita bisa membuatnya menjadi sebuah permainan yang lebih menarik. Misalnya dengan bingo bacaan, di mana setiap siswa harus menyelesaikan tantangan membaca tertentu. Atau klub buku. Di klub ini bisa menjadi sebuah tempat untuk berbagi cerita tentang buku yang sudah dibaca oleh siswa. Bisa juga dengan diadakan misi rahasia yang berisi petualangan membaca sehingga siswa merasa tertarik dan antusias untuk melakukan kegiatan membaca ini. Kedua, menggabungkan membaca dengan menulis. Nah, setelah membaca sebuah buku, siswa pasti akan diarahkan untuk menulis resensi singkat sebagai rangkuman isi cerita dari buku yang sudah dibaca. Selain itu, siswa bisa mengubah cerita yang telah dibaca menjadi sebuah komik yang penuh dengan gambar menarik. Atau bisa dengan cerita tersebut diubah menjadi sebuah puisi. Nah, dengan begitu siswa itu tidak hanya membaca saja, tetapi mereka dapat melahirkan lebih banyak karya baru dengan tulisannya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Di zaman digital ini, literasi juga bisa menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Kita bisa membaca
walaupun hanya dari e-book atau audiobook saja. Selain itu, kita juga bisa membuat sebuah podcast bacaan yang berisi rekaman suara dari siswa saat mereka sedang membaca sebuah cerita. Bahkan lebih menarik lagi, siswa juga bisa membuat book trailer, semacam video singkat seperti iklan film untuk mempromosikan buku favoritnya. Bisa juga dengan video storytelling ala YouTuber yang membuat kegiatan membaca menjadi lebih modern dan dekat dengan anak muda di zaman sekarang. Yang keempat, mengaitkan literasi dengan aktivitas nyata. Misalnya, saat membaca resep lalu memasaknya atau mempraktikkannya dengan teman-teman, atau membaca petunjuk lalu merakitnya menjadi sebuah permainan. Atau siswa juga bisa membaca koran lalu menganalisis isi dari berita tersebut. Selain itu, bisa juga dengan menganalisis makna dari lirik lagu yang sedang populer di kalangan remaja saat ini. Dengan begitu, literasi itu terasa lebih nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, permainan literasi. Literasi juga bisa jadi lebih menyenangkan lewat sebuah permainan. Misalnya dengan permainan tebak kata dari buku, permainan puzzle, cerita yang harus disusun agar menjadi cerita utuh, permainan kuis literasi yang harus dijawab dengan cepat, atau permainan kata berantai dari sebuah bacaan. Nah, semua itu bisa membuat siswa menjadi penasaran dan semangat dalam kegiatan membaca. Yang keenam, proyek literasi berbasis karya. Literasi bisa menghasilkan sebuah karya yang nyata, misalnya buku, majalah dinding, atau sebuah drama dari cerita yang pernah dibaca oleh siswa. Siswa juga bisa membuat ilustrasi dari cerita yang pernah dibaca dan bisa diikutsertakan dalam kompetisi literasi agar kreativitas siswa itu bisa diukur dan siswa jadi lebih semangat untuk membaca. Hadirin sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa membaca tidak selalu membosankan. Justru literasi bisa jadi sebuah petualangan, permainan, karya, bahkan hiburan. Budaya literasi tidak bisa tumbuh begitu saja. Kita semua punya peran untuk meningkatkannya. Mulai dari guru yang dapat berperan dengan menghadirkan kreativitas dalam proses pembelajaran di kelas. Orang tua yang dapat berperan dengan memberikan dukungan di rumah. Dan sebagai siswa juga dapat berperan aktif dengan menjadikan literasi membaca sebagai sebuah kebiasaan. Hadirin sekalian, ingatlah, literasi bukanlah hanya sekedar membaca buku saja, tetapi dapat diartikan membaca dunia. Marilah kita jadikan literasi membaca sebagai sahabat sehari-hari. Jadikan literasi bukan hanya sekedar tugas saja, tetapi sebagai kebutuhan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang warganya gemar membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kata atau perkataan maupun perbuatan saya yang mungkin kurang berkenan. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan literasi membaca siswa. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.